Membeli sepatu berat sebelah. Innalillahi. Kaki tersandung, tangis pun pecah. Ada satu kalimat yang super barokah, maslahat dan juga manfaat, yakni berjuta-juta kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah yang kita sembah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin jemaah sekalian, kenikmatan itu berbagai macam, tidak terkira dan tidak terhingga. Bahkan yang kita tidak pernah melihat dan tidak merasa bahwa itu adalah kenikmatan, ternyata kenikmatan yang sungguh dahsyat luar biasa. Seluruh kenikmatan ini, kehidupan ini, alam raya ini adalah rangkaian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat manusia, khususnya kita kaum muslimin wal muslimat. Betapa Allah begitu sayang kepada kita, sampai-sampai seluruh alam pun disediakan untuk kemaslahatan kita, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman, dengan berkah, dan juga alhamdulillahnya lagi kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, yang tidak pernah mempertanyakan sedikit pun bagaimana Allah bisa sayang kepada kita. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau saja seseorang memiliki keimanan, memiliki keislaman dan juga kemuhsinan, maka nyatalah orang tersebut sudah mendapatkan berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tiga kenikmatan itu merupakan kenikmatan yang grandmaster. Artinya seseorang yang memiliki kenikmatan, tiga kenikmatan tersebut, itu seolah-olah seluruh dunia yang seisinya tidak apa-apanya dibanding tiga kenikmatan tersebut. Namun sebaliknya, barang siapa yang belum memiliki tiga kenikmatan tersebut, beriman kepada Allah, melaksanakan keislaman dengan pasrah kepada Allah, dan juga muhsin dalam artian selalu merasa diri kita diperhatikan oleh Allah, maka orang tersebut belum mendapatkan kenikmatan apa-apa dari Allah. Walaupun sudah diberikan apa-apa oleh Allah, tapi apa-apanya itu tidak berarti apa-apa. Berbeda dengan kita, walaupun ada yang belum sempat mendapatkan apa-apa, tapi karena sudah diterima kenikmatan tiga tersebut, maka seolah-olah kita menerima kenikmatan yang apa-apa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, bahwa kenikmatan ini Allah sediakan untuk kemaslahatan hidup kaum muslimin wal muslimah khususnya, dan alhamdulillahnya bahwa kita di samping ucapan-ucapan yang lain, kita terkhususnya mengucapkan alhamdulillah di setiap doa, dan urutan-urutannya ketika kita berdoa diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Karena memang di dalam hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW bahwa doa yang paling baik, doa yang paling mulia adalah mengungkapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah setiap doa kita diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Namun alangkah lebih beradabnya lagi kalau kita menggunakan hadis yang lain, dalam artian menggabungkan berbagai-bagai hadis. Salah satunya adalah ad-du'a mudabdabun bainas sama'i wal ard, bahwa doa itu tergantung, maksudnya tidak sampai, belum sampai, tergantung antara langit dan bumi, hatta tusalliya alayya, sehingga sampai orang tersebut membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka coba ibu perhatikan, setelah kita berzikir, ketika mengangkat doa, yang pertama apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Itu adalah rangkaian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, dan dirangkaikan dengan bacaan Al-Qur'an yakni surah Al-Fath ayat 10. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang membaca berbaiat atau berbaiat kepadamu hakikatnya adalah berbaiat kepada Allah. Nah, perhatikan di sini nih. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang berbaiat kepadamu adalah orang yang berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasul, berbaiat itu dalam artian akan melindungi Rasul, akan mempertahankan Rasul, dan akan membela Rasul ketika ada musuh menyerang Rasul. Itu berbaiat dalam artian membela dan melindungi Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan raga. Sama nggak dengan berbaiat zaman sekarang? Sama, kalimat baiatnya sama, cuma isi dari baiat itu berbeda. Kalau dulu membela dan melindungi Rasulullah SAW dari gangguan yang mau mengancam kehidupan Rasulullah SAW dan juga mengancam keberlangsungan Islam, namun sekarang karena negara kita dan seluruh dunia sudah aman sentosa, maka berbaiat itu baiatnya sama, tapi isi dari baiatnya berbeda. Apa baiatnya sekarang? Berbeda dengan dulu. Kalau berbaiatnya mas sekarang berjanji kepada seorang guru untuk melaksanakan zikrullah. Ya, berbaiat terhadap, karena hadis surah Al-Fath ini, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya kekuasaan Allah meliputi seluruh kekuasaan. Faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsi. Maka barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, maka sesungguhnya dia melaksanakan untuk dirinya sendiri, dalam artian menjaga kemaslahatan dan kemanfaatnya. Maka kalau tadi mohon maaf ya, barang siapa yang menyalahi aturan, maka kesalahannya itu untuk dirinya sendiri, tidak berefek kepada orang lain. Namun kalau seandainya melaksanakan apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar, ya. Kalau berbaiat di hadapan guru, berarti kita pada hakikatnya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau berbaiat kepada Rasulullah, hakikatnya tadi apa? Berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sudah berjanji, minimal tidak setiap saat, tidak setiap waktu, dalam bagaimanapun keadaannya, minimal kita melaksanakan zikir sebagaimana kita sudah diperjanjikan oleh Allah di hadapan seorang guru. Kita minimal berzikir 165, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah tersebut akan menjadi keberkahan ketika kita hidup di alam dunia, akan menjadi keberkahan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dan terlebih-lebih ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kemudian setelah rangkaian doa dan segala macam, kita diakhiri dengan sholawat pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita menggabungkan dua hadis ya, hadis anjuran untuk bersolawat kepada Kangjeng Nabi, dan hadis bahwa sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Ibnu Athaillah As-Sakandari
di dalam hikmah nomor 74 di dalam paparan kitab hikam ini dengan ungkapan mata razaqallahu ta'ah, kapan saja Allah memberikan engkau kelimpahan nikmat berupa ketaatan, bisa melaksanakan seluruh kewajiban kita selaku hambanya Allah, bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal ghina bihi anha, dan juga kita merasa tentram, merasa puas dengan pengabdian kita terhadap Allah dan Rasulullah, entah itu berupa salat, berupa taklim, berupa puasa, berupa zikir, berupa sedekah, berupa infak dan lain sebagainya. Sederetan ibadah-ibadah kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnah-sunnahnya. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat di bawah ini, fa'lam, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, annahu qad asbagha 'alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Ni'amahu zahiratan wa batinatan. Masya Allah, Allah sudah menyempurnakan akan kenikmatan kepada kita sekalian berupa ketaatan zahir dan batin. Ibu masih ingat ayat terakhir yang Allah sampaikan kepada Rasulullah surat apa? Kalau yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, betul. Kalau terakhir yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surah apa? Pilihlah Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Maidah, semua macam. Saja satu, surah Al-Maidah ayat 3. Bagaimana kalimatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Subhanallah. Kalimat itu saja. Al-yauma, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan kenikmatanku kepadamu. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibahasakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan kalimat annahu qad asbagha 'alaika, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan kenikmatan kepadamu sekalian, zahiratan wa batinatan, secara zahir dan batin. Artinya sudah sempurna. Kenikmatan apa lagi yang kurang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wong semuanya sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka tinggal kita mempertahankan, mengistiqomahkan dan mengikhlaskannya ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin jemaah sekalian, sedikit melenceng dari kalimat tersebut, ada sejarah mengenai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apa? Ketika para sahabat bertanya kepada, mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang merupakan jenderal-jenderalnya ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Sayyidina Ali yang begitu luas ilmu pengetahuannya sampai Rasulullah menyatakan Ana Madinatul Alim wa Aliyun babuha faman aradal Madinah falyatiha bibabiha falyatiha bibabiha. Aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kotaknya ilmu pengetahuan, dan Sayyidina Ali merupakan pintunya, kotak pintunya pengetahuan. Falyatiha bibabiha, maka barang siapa yang ingin memasuki kotak, maka masuklah melalui pintu gerbangnya, yaitu bertabaruk kepada Sayyidina Ali. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan perintah Allah nih, perintah Rasulullah. Bagaimana?
bertabaruk kepada Sayyidina Ali secara tidak langsung dalam artian mengamalkan zikrullah, karena Rasulullah SAW mentalkinkan kalimat tersebut ada kepada dua orang sahabat, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Inna aliyan qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalathati asya'a, dari 3 perkara. Pertama, ya Rasulullah, dulluni afdalut turuq. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya bagaimana yang seutama-utamanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Afdalut turuq, yang seutama-utama. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali memohon wa ashaliha ya Allah, ya Rasulullah, dan yang paling mudah wahai Rasulullah. Bayangin, Sayyidina Ali yang jenderalnya amal ingin beramal yang seabdol-abdolnya dan yang semudah-mudahnya. Kemudian yang ketiga adalah wa ashaliha, afdalut turuq, aqrabut turuq ya. Aqrabut turuq pertama yang paling dekat menuju Allah. Yang kedua wa ashaliha, yang paling mudah. Yang ketiga wa afdaliha indallah, dan yang paling utama menuju Allah, dan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kira-kira nih, kalau ibu diberikan pilihan, ibu harus pergi ke Surabaya, pilih apakah memilih naik andong, ataukah naik sepeda, atau naik pesawat? Tuh langsung jawabannya, naik pesawat. Itu mah jangankan kita, Sayyidina Ali ingin yang paling mudah, cepat, afdol di hadapan Allah. Bagaimana jawaban Rasulullah? Yang perlu diingat itu jawabannya Rasulullah. Apa itu? Apa? Alaika bimudawamati zikrillah. Wajib atas engkau wahai Ali untuk melaksanakan dawam zikir, berzikir kepada Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Tadi bangun tidur kita sudah zikir kepada Allah, sudah dengan ucapan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan rangkaian seharian ketika kita mau melaksanakan tidur, kita zikir tidak kepada Allah. Zikir ya. Bagaimana zikirnya? Bismillahi. Gimana zikirnya? Allahumma ahya wa bismika. Zikir itu bukan berarti lafaz-lafaz tertentu saja, Ibu. Rangkaian kalimah-kalimah yang mengingatkan kita kepada Allah itu disebut zikir. Namun kata Kanjeng Nabi, wa afdaliha, mengucapkan kalimat afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, bahwa kalimat yang paling yang aku ucapkan, kalimat seutama-utama yang aku ucapkan olehku, kata Kanjeng Nabi, dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW bertabaruk kepada Sayyidina Ali dengan mendapatkan talqin zikir berupa kalimat la ilaha illallah. Nah, kembali kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum tersebut, bahwa para sahabat ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu terakhir, bertanya kepada para sahabat yang utama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, itu semuanya, mohon izin, belum begitu memahami apa makna dibalik semua itu. Biasa-biasa aja. Tapi ketika bertanya kepada hibrul ummah, tintanya umat, hibrus sahabah, tintanya para sahabat, dan mufasirus sahabah, ahli tafsir di kalangan para sahabat, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas, sebelum beliau menjawab, bercucuran air mata, bergetar tubuh beliau, dan tercekat suaranya seakan-akan enggan untuk mengungkapkan apa di balik semua itu.
Para sahabat bertanya, ada apa gerangan wahai sahabat Ibnu Abbas sehingga engkau sedemikian rupa seolah-olah hendak menangis, dan memang sudah menangis. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, ketahuilah wahai para sahabat, itu adalah pertanda bahwa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Subhanallah, Rasulullah akan berpulang kepada Allah. Pecah nangisnya para sahabat mengetahui bahwa sahabat Ibnu Abbas menafsirkan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, itu sebagai pertanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Maka keberkahan dari pengetahuan Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran itu memang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Pendek doanya, tapi keberkahannya luar biasa. Dijabah 100% oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tanamkanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas dan ajarkan ilmu Al-Quran secara baik dan benar. Maka para sahabat yang semuanya adalah bermulazamah dengan Rasulullah SAW, tidak sebagaimana halnya Sayyidina Ibnu Abbas yang memahami akan ungkapan-ungkapan dari Al-Quranul Karim. Padahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggal usia 63 menurut perhitungan Hijriah. Ada yang tahu nggak usia Ibnu Abbas pada saat itu usia berapa tahun? Berapa tahun? Ada 50 tahun? Ada 45 tahun? Yang betul adalah 15 tahun. Luar biasa ya, usia 15 tahun tapi beliau sudah menjadi mufassir, dan salah satu kitab yang ditafsirkan oleh beliau yaitu adalah tafsir Ibnu Abbas yang tebalnya di bawah dari tafsir Jalalain, Al-Mikbas Ibnu Abbas dan juga tafsir Ibnu Abbas gitu ya. Betapa Sayyidina Ibnu Abbas memahami dan menguasai tentang penafsirkan ilmu Al-Quran, yang itu adalah berkah dari doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, adapun ungkapan dari Allah Subhanahu Wa Taala mengenai rasa bersyukur ini, yang paling terkenal itu adalah surah Ibrahim ayat 7. Bagaimana bunyinya? Yang barusan saya sampaikan di awal-awal itu apa? Lain syakartum la azidannakum. Subhanallah, kalimatnya pendek namun menusuk bagi kita sekalian. Apa itu? Seandainya engkau bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Itu ada nun taukid, nun sebagai penguat. Sudah mah kalam Allah yang sudah absolut 100% mutlak benarnya dan pasti benarnya, ini ditambah ada nun litaukid penguat lagi. Jadi maksudnya adalah sungguh akan aku tambah nikmatku kepadamu kalau seandainya engkau sekalian bersyukur. Subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau misalkan mohon maaf ya, tetangga kita misalkan kelihatan, mohon maaf, agak seret gitu ya, agak seret apa itu? Rezekinya gitu ya. Rezekinya. Nah, barangkali ada di situ yang terlupa, apa itu? Bersyukurnya. Mohon maaf saya ungkapkan, ketika saya pertama kali ke sini, saya ketika pertama kali ke sini itu naik motor legenda yang memang legendaris itu legenda. Jadi udah legenda gitu ya. Di tengah Zaki. Di tengah Zaki, kemudian di kiri kanan itu handbag apa ya? Untuk bawa barang-barang dalam keadaan hujan. Dari Pangandaran menuju Tasik dalam satu besoknya ya. Pangandaran ke Tasik ke Bandung
baru ke sini 2 hari perjalanan. Saya teringat akan pemberian kakak saya. Apa itu? Dikasih 75.000 yang beliau berpesan, ini untuk beli jas hujan ya. Ya, gitu. Dalam mulut saya mengatakan ya, tapi di hati saya daripada beli jas hujan mendingan beli beras gitu ya. saking tidak punyanya. Nah, namun ada doa yang subhanallah, ada 2 doa dari mertua. Kalau mertua doanya jum sing seueur anu nikahnya silahkan ke Bogor, mudah-mudahan banyak orang yang mengasihi gitu ya. Mengasihi dalam artian dengan syarat ya apa ya? Kalau nggak sampai 2 juta. Kalau nggak sampai 2 juta balik kita nyadap aja di sini. Dan orang tua saya menyatakan doa, menitipkan doa jum ka Bogor, insya Allah mudah-mudahan sing penak apa adalah menemukan jalan kebahagiaan dari permasalahan perekonomian gitu ya. Nah, dengan 2 doa itu alhamdulillah rasa bersyukur sampai saat ini 2025 rasanya ini alhamdulillah tahdus binimah, karena memang kenikmatan itu harus diceritakan ya, jangan dipendam-pendam. Kecuali musibah harus dipendam itu, Pak. Cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Tapi kalau kebahagiaan, ungkapan-ungkapan tapi dengan niat bersyukur, bukan untuk niat untuk agul-agulan. Ya, apa agul-agul? Sombong-sombongan gitu ya. Aku kebayang. Ya, Ibu hadirin jemaah sekalian, tahun 2006 akhir Desember saya ke Cilengsi sampai saat ini tanggal 13 ya, tanggal 12 sekarang. Tanggal 12 Juli 2025 rasanya rezeki saya belum pernah begini, Bu. Kalau ini kan mandek ya. Perasaan saya perasaan di dalam hati saya, alhamdulillah rezeki selalu meningkat. Dikatakan sama abang saya yang di KTM, Bang, alhamdulillah rasanya rezeki saya belum pernah stuck, tapi senantiasa meningkat. Alhamdulillah itu katanya. Rezeki saya bagaimana? Rezeki saya banyak anak, hampir 5 ya putra saya. Hampir. 5 ya, Mang. Teman-teman subhanallah yang soleh-soleha banyak, subhanallah, itu adalah rizki yang tidak terhingga bagi kami. Dan alhamdulillah kami memiliki waktu, kesempatan untuk beribadah tanpa diganggu oleh yang lain-lain, subhanallah. Dan satu lagi yang perlu kami syukuri nikmatnya apa tuh? Kami senantiasa romantis. Kemana-mana selalu bareng, ke sekolah bareng, ke masjid bareng, ke musola bareng. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami memiliki orang tua yang sangat luar biasa, yang kakek Baihaqi. Allah. Alhamdulillah itu adalah berkat rasa syukur. La azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya engkau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rezeki yang kami tahan-tahan, senantiasa kami berikan dengan borok-borokan, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi. Kisah yang pernah saya sampaikan ketika di Jawa Tengah ada seorang kiai pondok pesantren yang bernama Kiai Syahid. Kiai Syahid ini setiap ucapan peristiwa yang terjadi pada beliau selalu mengucapkan apa kira-kira? Alhamdulillah. Kalau kita main lain nih kan ya, kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kalau sedikit tersandung kaki, astagfirullah, boleh astagfirullah, boleh. Inna lillahi kalau musibah ya. Kemudian kalau menemukan sesuatu yang dahsyat, masya Allah, sesuatu yang menyenangkan, subhanallah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kiai saya, Kiai Zuki dari Kedah Malaysia, 2 ucapannya, kalau tidak Allah,
Allah, kalau rewas atau kaget Allah, segala macam Allah. Yang keduanya la ilaha illallah, tapi kalimatnya dipotong, illallah gitu ya, zikirnya jahar dan khafi. Tapi kalau kiai syahid dari Jawa Tengah ini hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya mungkin sepintas kita kalau menemukan sesuatu yang membahagiakan, alhamdulillah wajar ya, karena itu memang bacaannya alhamdulillah, sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau menemukan musibah, alhamdulillah. Menemukan musibah lagi, alhamdulillah. Bagi orang-orang terdekat dengan kiai syahid mungkin tadi jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika baru pertama atau ketika bersama yang pertama kali dengan kiai syahid. Setelah diperhatikan dan ada kesempatan untuk berbicara, langsung matur kepada kiai, kiai, saya perhatikan kok kiai mengucapkan senantiasa alhamdulillah, padahal tadi kan kita dapat musibah. Kenapa Pak Kiai? Perbedaannya adalah kalau kita yang mengucapkan sebagaimana ucapan itu sebagaimana tekstual, teksnya harus seperti itu karena memang bacaannya seperti itu sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita, betul ya? Tapi kalau kiai syahid, qalbunya sudah tembus kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti kehendak Allah dan kehendak Allah lah yang terbaik. Kenapa? Al-insanu bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia itu hanya memperkirakan, hanya melihat sesuatu dengan pemikirannya saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dan juga dengan kasih sayangnya. Nah, ketika Allah menciptakan dunia di dalam hikmah yang nomor berapa gitu ya, Allah menciptakan dunia ini tidak cukup untuk membalas kebaikan orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Padahal kebaikan itu hanya sedikit gitu ya. Tapi bagi Allah, kebaikan yang sedikit dari kita, bagi Allah itu balasannya harus setimpal dan juga abadan abada selamanya. Maka dari itu Allah menciptakan akhirat. Kalau seseorang masuk ke dalam akhirat, kira-kira 10.000, 20.000, 30.000 cukup nggak untuk membalas kebaikan orang tersebut di hadapan Allah? Tidak cukup. Kenapa? Karena bagi Allah kebaikan seseorang walaupun sedikit itu harus berbanding dengan kedahsyatan dari kebaikan itu, dan itu balasannya abadan abada. Sesuatu yang abadan abada itu adalah akhirat. Akhirat bedanya, kalau dunia ini bisa hancur, surga dan neraka hancur kalau seandainya kiamat baru Allah ciptakan lagi. Nah itu untuk membedakan bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang baqo, yang maha kekal abadi selamanya. Ketika seseorang sudah masuk, katakanlah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah masuk ke dalam surga gitu ya, karena rahmat dan ridho Allah, karena ibu pernah melaksanakan misalkan ya, mohon maaf mudah-mudahan taklim gitu ya, taklim dimanapun saja itu taklim berada, ibu dan bapak niat untuk menghadirinya dengan niat mendapatkan rahmat dan ridho Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyambut ke niatnya ibu. Maka subhanallah, niat baik ibu berbalas dengan Rahman dan Rahimnya Allah yang abadan abadan selamanya. Subhanallah gitu ya. Nah, ketika bapak dan ibu hadirin jemaah sekalian sudah masuk ke dalam surga, tiba-tiba melihat di dalam surga, mana ya itu Mang Kodar, kok kayaknya nggak ada di sini. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Lihat Bu Dede, kok nggak ada ini di pelataran surga, di dalam surga nggak ada. Padahal ibu-ibu semuanya sudah masuk surga, bapak-bapak juga sudah masuk surga. Apa yang akan dilakukan? Bingung nih, kenapa harus bingung ini? Nah, subhanallah, ketika seorang ulama mencontohkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita senantiasa bersama di majelis taklim ini katanya. Mungkin ada sekitar belasan tahun kita selalu bersama. Tapi kalau seandainya bapak dan ibu masuk surga duluan, dilihat di pelataran masjid tidak ada sama sekali wajah saya, maka yang saya mohonkan kepada bapak dan ibu, tolong sambut tangan saya katanya. Karena kita di dunia senantiasa bertetangga,
insya Allah mudah-mudahan selamanya di akhirat pun kita bertetangga, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maksud saya, ketika kita melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, bahwa yakinlah sebagaimana yakinnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa'lam annahu qad asbagha 'alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan ni'amahu, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatannya, zahiratan wa batinatan, selamanya secara lahir dan batin. Maka insya Allah kaum muslimin wal muslimat semuanya akan masuk surga. Kullu muslimina yadkhuluna al-jannah. Setiap orang Islam itu pasti, ini kata Rasulullah, ini kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang muslim itu pasti akan apa? Masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggan masuk surga? Ada. Man atoni faqad dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah, sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepada Allah dan kepadaku, kata Rasulullah, faqad aba, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Masya Allah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kita sekalian sebagai pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diperkenankan untuk menerima kebaikan Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan ridhonya, sehingga ditempatkan